Halo semuanya, selamat datang lagi di video aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas salah satu buku yang dimana buku ini merubah cara pandangku tentang sesuatu. Jadi simak terus videonya sampai habis. Jadi buku yang mau aku bahas itu buku ini, Man's Search for Meaning, karya Viktor F. Frankl. Jadi Viktor F. Frankl ini merupakan seorang psikiater dan beliau ini juga merupakan salah satu korban dari kekejaman Nazi pada Perang Dunia Kedua. Oke, dari buku ini aku belajar banyak banget pembelajaran tentang hidup. Jadi menjadi seorang tawanan dari tentara Nazi itu bukanlah hal yang mudah, dan mereka itu harus bekerja. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak semacam kerja paksa gitu, dan begitu banyak penderitaan yang mereka hadapi di dalam perjalanannya. Ada salah satu pembelajaran yang bisa aku ambil dari cerita buku tersebut. Bisa jadi suatu hal yang mungkin kita anggap sebagai sebuah kasialan, sebagai masalah, sebagai sebuah ketidakberuntungan. Bisa jadi hal tersebut adalah cara Tuhan buat nyelamatin kita dari hal yang kita tidak tahu. Jadi suatu ketika Dr. Viktor F. Frankl ini fisiknya udah gak kuat lagi, karena menjadi tawanan Nazi itu bukan hal yang mudah. Kalau di Indonesia itu semacam kerja paksa, yang dimana mereka makannya cuman dikasih sedikit, tapi mereka harus kerja berat. Belum lagi baju itu 1 tahun atau setengah tahun itu nggak ganti. Coba kalian bisa bayangin gak? Aku baca buku ini tuh sampai nangis sih, dimana sepatu mereka itu sobek, terus di tali pakai kawat, karena kan di Eropa kan ada namanya musim dingin ya, turun salju. Jadi kalau kaki kita sampai nggak ketutupan sepatu, itu tuh dingin. Jadi suatu ketika Dr. Viktor F. Frankl ini mau dikirim ke kamar gas. Nah, buat para tawanan yang udah nggak guna, intinya mereka itu bakalan dikirim ke kamar gas, dan di sana itu buat dibunuh karena ya udah nggak guna lagi tenaganya. Dan suatu ketika si Dr. Viktor F. Frankl ini mau dikirim ke kamar gas karena fisiknya udah nggak kuat, fisiknya itu udah lemah, dan beliau ini kayak udah pasrah. Terus kayak temen-temennya bilang gini, kamu nggak apa-apa. Tapi si Dr. Viktor ini udah pasrah aja. Terus udah kan diangkut. Nah, ternyata si Dr. Viktor F. Frankl ini nggak jadi dikirim ke kamar gas, tapi dikirim ke camp lain.
Dan parahnya, setelah beliau pergi dari campnya yang sebelumnya itu, di situ ternyata ada masalah kekurangan pangan, sampai di situ sampai timbul kanibalisme karena saking gak ada makanan. Terus cerita yang kedua, di sini ceritanya itu si dokter itu kayak udah muak sama si tentara Nazi ini kan. Nah, beliau ini mau kabur, melarikan diri sama temennya. Beliau ini udah melakukan beberapa persiapan, mulai dari makanan atau perlengkapan yang dibutuhkan secara sembunyi-sembunyi gitu kan. Terus ternyata ada pihak salah satu pihak yang mengatasnamakan perdamaian dunia gitu datang ke camp itu dan berjanji kepada semua tawanan bahwa mereka bakalan dibebasin. Tapi oleh pihak yang mencatat nama, yang ngelis nama, intinya nama dokter sama temennya ini nggak dicatat. Dan beliau sempat kesel, kenapa sih namaku nggak dicantumin? Kata si pencatatnya kan kamu mau kabur katanya. Terus para tawanan yang namanya udah dicatat nih kan diangkut, otomatis mereka kan seneng karena mereka udah ngerasa bebas dari penderitaan mereka. Singkat cerita, mereka udah pergi, para tawanan yang diangkut itu, dan si dokter Victor Efren sama temennya ini di camp kayak udah putus asa, kayak kenapa sih kayak aku mendapat sebuah kesialan, intinya gitu. Dan suatu ketika beliau itu baru sadar kalau para tawanan yang udah dijanjiin buat dibebasin ternyata dibakar hidup-hidup. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang bisa jadi, ya dari awal aku udah jelasin, bisa jadi yang kita anggap sebagai sebuah problem, sebuah masalah, bisa jadi itu adalah sebuah keberuntungan yang belum kita ketahui. Jadi untuk segala sesuatu yang kita hadapi sekarang, alangkah baiknya buat kita berprasangka baik kepada Tuhan. Walaupun kalian ngerasa mungkin sekarang kalian sedang ada di titik terendah kalian, bisa jadi itu adalah cara Tuhan nyelamatin kalian untuk sesuatu yang kalian belum ketahui saat ini, dan nanti kalian bakal tahu apa sih maksud dibalik sebuah cobaan ini gitu. Mungkin segitu aja video untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang nonton, dan terima kasih juga untuk kalian yang nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. Bye bye.